Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini akan melaporkan hasil penelitian mengenai penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Apa sih yang disebut dengan penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap dapat diartikan sebagai berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat terlarut non-volatil. Penurunan tekanan uap ditentukan dari selisih tekanan uap murni dan larutan. Semakin banyak zat terlarut, semakin rendah tekanan uap larutannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati perbedaan tekanan uap pelarut murni dan larutan. Alat dan bahannya yang pertama adalah 3 tutup gelas, 3 cara kerja yang pertama adalah isi gelas pertama dengan air murni, gelas kedua dengan air murni dicampur gula sebanyak 1 sendok teh, dan gelas ketiga dengan 1 sendok garam. Yang kedua, tutup gelas tersebut sampai rapat. Dan cara kerja yang ketiga yaitu setelah beberapa lama, ambil ketiga tutup gelas, kemudian amati banyaknya butiran pada air tersebut. Hasil pengamatan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah air murni. Air murni memiliki uap yang sangat banyak. Dan yang kedua adalah air gula. Air gula memiliki uap yang cukup banyak. Yang ketiga adalah air garam. Air garam memiliki uap yang sangat sedikit. Pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, proses apakah yang menyebabkan air menempel pada tutup gelas? Jawabannya adalah air yang menempel pada gelas terjadi karena proses penguapan, adanya tekanan uap, yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan dalam suatu wadah tertutup. Yang kedua, adakah perbedaan jumlah butiran air yang menempel pada tutup gelas 1 dan 2? Ada. Perbedaan jumlah butiran air pada gelas yang diberi air murni dengan gelas yang diberi air cuka terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih mudah menguap sehingga jumlah butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antara molekul pelarut air murni dan terlarut cuka lebih besar, menyebabkan larutan ini lebih sulit menguap, sehingga jumlah butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat terlarut dan zat pelarut akan saling menarik, dan artinya molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat terlarut. Yang ketiga, adakah hubungan antara zat terlarut gelas 2, 3 dengan jumlah banyaknya butiran air pada tutup gelas ketiganya? Ada. Semakin banyak zat terlarut dilarutkan dalam zat pelarut, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka butiran air akan semakin sedikit. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut ialah butiran air pada tutup gelas yang berisi air murni lebih banyak dibandingkan gelas yang berisi larutan gula dan gelas yang berisi larutan garam. Terima kasih.